Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalin nama gua Eki ya. Kali ini gua mau cerita tentang 5 anak geng nih ya. Waktu masih gua SMP. Jadi gua sebutin namanya ya satu persatu, yaitu Jamjuri, Nasuhansa, kalau kita biasa manggil Angsa atau Bebek ya. Nah, juga Romi dan Devi. Yang terakhir itu gua. Ini ceritanya waktu gue SMP. Waktu itu yang namanya masih anak-anak ya, tapi nggak kayak sekarang anak-anaknya terfokuskan ke gadget. Kalau dulu kan paling ya pulang sekolah kita tuh main ke kebon gitu. Terus dari keisengan-keisengan mereka itu lucu gitu kalau buat gue sendiri ya. Tahu kalau buat pemirsa nih nanti nih yang gue ceritain ini lucu atau enggaknya. Tapi kalau menurut gue itu lucu karena setahu gue nggak ada anak-anak yang kayak gitu. Kalau untuk zaman-zaman sekarang itu nggak ada, karena mereka semua terfokuskan ke gadget mereka. Walaupun mereka sedang kumpul, mereka itu seperti nggak ada temen gitu, fokusnya ke satu titik. Beda waktu dulu gue masih kecil, masih SMP itu waktu itu ya. Nah, jadi kisahnya gini. Waktu ya namanya anak-anak ya, waktu dulu kan kesenangannya itu cuman main-main. Nah, adanya tuh cuman kebon atau tempat-tempat luas lah, yang masih luas gitu kan. Nggak kayak sekarang udah terbatas, banyak perumahan, banyak ini banyak itu. Akhirnya kan nggak bisa bebas untuk bermain. Yang namanya kampung kan masih enak, masih sejuk. Jadi cerita awalnya gini, kita kan sering main nih rombongan berlima. Nah, namanya geng geng bangke lah sebutannya ya, brengsek namanya orangnya. Jadi suatu ketika namanya anak-anak, kita tuh masih nggak punya rasa malu. Kalau mau nih, kalau mau berak aja, kalau mau berak itu kita naik pohon. Ya mending naik pohonnya itu rendah, dia tuh tinggi, ukurannya sampai 5 meter, sampai 5 meter. Nah, baru kita itu tujuannya cuma satu, mau berak doang. Beraknya tuh nangkring, nangkring kayak ayam. Jadi 5 orang itu brengsek kan, nangkring itu semuanya naik, cuman tujuannya mau berak. Tapi ada yang paling nyeleneh, 2 orang ini yang paling nyeleneh, namanya Jamjuri sama Ansa. Nah, gua kan gak mikir nih yang bertiga nih, gua, Devi sama Romi, jadi gak mikir. Nah, mereka turun berdua, gue pikir mau ngapain. Jadi setelah mereka turun, mereka tuh ambil kotoran, teman-teman. Ngambil kotoran. Gua kirain mau ngapain itu orang. Kotorannya itu tahu nggak, teman-teman? Kotorannya itu diolesin ke batang pohonnya. Jadi batang pohon itu diolesin semua sama kotoran. Iya, kotoran kita juga. Jadi olesin semua. Nah, otomatis kita bertiga kan yang masih di atas kan bingung mau turun, jijik gitu kan. Lah, gimana ceritanya? Ya mau nggak mau terpaksa dong. Jadi kita bertiga tuh turunnya itu loncat dari pohon yang tingginya cukup lumayan tinggi, 5 meter, teman-teman. Jadi 5 meter itu ya terpaksa lah, ada yang gelayutan, akhirnya jatuh kan, batangnya patah gitu. Jadi kita bertiga tuh pada jatuh semua. Ya terpaksa lah meloncat gara-gara si batang pohon yang gede itu diolesin tai semua. Ya kita sih kalau sekarang kan, kalau dulu ya kita tuh nggak ada rasanya emosi atau malah kita ketawa karena kebrengsekan mereka berdua ini. Nah, di suatu saat lagi ya, kejadiannya hampir sama. Kita itu mainnya mungkin di kampung sebelah lah ya. Kita main gitu, cukup jauh ini. Kita cukup jauh main-main, namanya anak-anak kita kan sering tuh main-main terus kan. Nah, kejadiannya sama juga, tapi ini nggak tahu deh, pas kompakan gitu. Kok kenapa pas buang air besar itu kompak gitu, bisa berlima ini sempet-sempetnya gitu buang air. Nah, setelah selesai kan
Gini, ada ceritanya pohon kelapa ini, kalau ini pohon kelapa teman-teman, dia doyong kayak gini, pohonnya itu dia doyong kayak gini, doyong, tapi di bawahnya itu persawahan. Nah, setelah itu kan namanya anak-anak lagi iseng nih, kata gua. Setelah itu kan udah selesai beres-beres kan, bebok segala udah beres. Akhirnya gua ini berempat ini yang naik. Nah, satu nih yang brengsek nih. Dia nggak naik. Ternyata otak dia itu udah kepikiran kayak kejadian kemarin itu. Kita berempat naik di pohon kelapa yang doyong, ya kan? Kita naik nih berempat nih, nangkring aja biasa lah, nangkring gitu kan, ngerasain angin yang sejuk kayak gitu, nangkring berempat itu. Si jam juri ini brengseknya sempet-sempetnya ngolesin itu tai di bawah batang kelapa itu. Ya namanya kita nggak nge ya kan, kita udah ngadepnya kemana gitu kan, dia udah enak-enakan ngolesin itu kotoran di batang kelapa itu. Nah otomatis pas kita mau turun, nah, kata yang siapa itu, Ansa lah, ngelihat tahi semua, kita turunnya gimana, kata dia. Ya kita merasa jijik kan ya, akhirnya mau nggak mau kita berempat itu lompat teman-teman, lompat. Yang satu itu sampai palanya nuncep ke sawah, ya kan. Gua rebahan sampai, ya namanya sawah, untung sawah ya masih banyak lumpurnya yang masih basah gitu, jadi ya pokoknya basah lah, basah kuyup semuanya. Ya akhirnya ya namanya lagi bercanda ya, gua kesel juga. Gua kejar itu sampai gimana ya, sampai kejatuh-jatuh. Agak mikirin, emang anak satu ini bener-bener super jahilnya. Nah setelah itu ya, emang anak ini nggak pernah berhenti ngejailin itu. Tapi ya namanya teman juga ya, kita juga senang juga kejailannya itu konyol. Beda dengan anak-anak sekarang, kejailannya itu kayaknya kurang sih. Kalau menurut saya nih, kayaknya kurang kejailannya itu. Dari segi permainan juga kayaknya nggak ada kalau untuk anak sekarang. Permainan itu paling ya, mungkin orang tuanya juga yang salah ya, karena terlalu nggak ngebebasin, mentang-mentang semua disediain di rumah gitu. Kalau dulu kan kita buru-buru disediain untuk makan aja, kadang kita nyuri-nyuri dari kebun orang kan, entah nyuri itu timun, entah nyuri apa gitu. Tapi ya namanya anak-anak kan. Nah ini nih ada cerita lagi nih, iya, jam juri juga nih yang brengsek. Jam juri itu kan kita nih berlima ya, ada kebun timun. Nah dia udah ambil itu timunnya, nyuruh gua, kata jam juri, di sana banyak loh timunnya, nih gua dapet, kata dia kan. Iya, tahu-tahu dia habis dikejar-kejar sama pemiliknya. Tapi brengseknya dia nggak ngomong kalau dia habis dikejar. Ternyata ya gue ikut-ikutan dong, wah enak nih makan timun, kata gue kan. Ikutan lah, mana ya, di sana, kata dia kan. Tahu-tahu yang punya tuh lagi nungguin. Nah gue asik-asik ngambil, tahu-tahu si punyanya itu langsung teriak, maling, kata dia kan. Maling lah, kata gue, kurang ajar sih jam. Udah pantesan dia nyuruh gue ngambil. Ternyata habis dia dikejar-kejar, dia nyuruh gue, dia ngerjain. Untungnya aja nggak kena golok, gue sampai loncat lari kenceng pontang-panting. Kampret bener namanya jam juri. Oke, mungkin nggak panjang lebar ya namanya. Gue ini cerita pengalaman gue sendiri ya. Ya dibilang lucu, kalau buat gue itu lucu karena ini anak ini bener-bener brengsek bener. Jadi mungkin sekarang mereka udah pada dewasa juga ya. Saya juga nggak pernah ketemu sampai sekarang. Tapi untuk teman-teman gue yang konyol-konyol, gue senang kok punya teman kayak kalian. Terutama Devi, Jam Juri, Ansa atau alias Bebek, dan juga Romi. Mungkin mereka sudah pada sukses ya, karena selama ini
Saya juga nggak pernah ketemu mereka. Oke, buat teman-teman gua, semoga semua sukses dan kita bisa ketemu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.